pertemuan kali ini Ketong akan membahas materi tentang definisi desa. Ada yang tahu itu apa pengertian desa? Saya Pak, kalau menurut saya pengertian desa adalah sebuah masyarakat yang memiliki hukum berbatasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Ada yang lain? Saya Pak, menurut saya desa itu adalah hasil sesuatu geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur politik, ekonomi, dan lain-lain Pak. Ya, baik sekali kawan Anda. Desa memiliki istilah yang berbeda dibanding berbagai daerah di Indonesia. Di Aceh desa dikenal dengan istilah Mompang. Di Tapanuli disebut Kuta, di Sumatera Barat disebut Nagari, di Bali disebut Banjar, di Sulawesi Selatan disebut Wani. Untuk mengenali desa maka perlu diperhatikan pengertian desa sebagai berikut. Menurut beberapa para ahli ya. Yang pertama, Erwin Tani, dia mengemukakan bahwa desa adalah suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Yang berikut, menurut Surtajo Prapto Handi Kusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berikut lagi menurut William Abram dan M.F. Nico, desa adalah keseluruhan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas. Yang berikut keempat, menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri A. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal, B. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan, C. Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, topografis, dan sumber daya alam. Nah, berikut ini ada yang tahu itu ciri-ciri desa seperti apa? Bisa memiliki gambaran kah? Bisa kasih gambaran kah seperti apa itu ciri-ciri desa? Saya Pak, ciri-ciri desa kalau menurut saya itu dia itu kental dengan budaya, dan kemudian dia itu terorganisasi mulai dari pemerintahannya dan mulai dari unsur pembuatan rumahnya juga dia teratur Pak. Ciri-ciri desa itu seperti itu Pak menurut saya. Saleha ada? Ada Pak, menurut saya ciri-ciri desa itu di sebuah desa itu mereka berfokusnya pada adat dan budaya Pak. Nah, sekarang kita masuk di diskusi kelompok tentang ciri-ciri desa dan potensi desa. Jadi kelompok 1 membahas tentang ciri-ciri desa dan kelompok 2 potensi desa. Ya Pak. Oke, kelompok 1 silakan presentasi diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan buat saya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas saya terkait dengan ciri-ciri desa. Perlu diketahui bahwa ciri-ciri desa ada 4. Yang pertama yaitu ciri-ciri desa yang pertama itu mata pencarian utamanya berasal dari sektor pertanian. Maksud seperti bagi teman-teman, mata pencarian utamanya berasal dari sektor pertanian berarti desa itu dia lebih mementingkan apa yang dihasilkan dari desa. Contoh pertaniannya, contoh dia lebih memperhatikan hasil-hasil alam yang dia punya. Yang kedua adalah perbandingan antara lahan dan manusia secara relatif besar. Dan yang ketiga memiliki hubungan antara relatif yang akrab. Maksudnya ciri-ciri desa yang memiliki hubungan antara warga yang relatif atau akrab, yaitu ciri-ciri desa itu masyarakatnya masih dia lebih memperhatikan tetangganya dengan keakraban masing-masing.
Dan yang terakhir, poin yang terakhir, ciri-ciri desa dan poin yang terakhir yaitu ada tradisi masih kuat mengikat di sebagian besar masyarakat. Jadi di desa itu dia punya masyarakatnya masih kental dengan adat yang dia punya. Contohnya di suatu desa pasti memiliki adat. Di situ adatnya masih sangat kental. Contoh di tempat saya yaitu di sana itu adalah adatnya adalah Noldieta, di mana seseorang masuk berarti dia harus mengucapkan salam yang biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat. Contohnya salamnya itu kalwedo. Mungkin itu saja presentasi saya dari kelompok saya. Terima kasih, Pak. Ya, ikut kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 menjelaskan hasil kerja kami. Di sini potensi desa dapat dibedakan atas 2 potensi, yaitu potensi fisik, potensi non fisik. Potensi fisik meliputi air, tanah, iklim, ternak, manusia. Sedangkan potensi non fisik dalam bentuk perilaku lembaga sosial serta aturan. Contohnya aturan dalam sebuah desa itu disiplin dan tertib dapat menjadi pendukung sekaligus motivasi pembangunan di desa, dan perilaku membantu atau gotong royong di antara warga masyarakat merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan prediksi dan pembangunan desa antara dasar kerjasama saling mengerti. Sedangkan lembaga yang itu di dalamnya ada lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga bimbingan. Demikian itu saja hasilnya. Oke, saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan kelompok 1, ciri-ciri desa. Nah, jadi yang pertama, mata pencarian utama berasal dari sektor pertanian. Jadi umumnya di desa-desa itu banyak penduduknya mata pencarian yaitu yang berkebun atau bertani. Kebanyakan besar penduduknya perbandingan antara lahan dengan manusia itu relatif besar. Jadi lahannya masih luas, penduduknya mungkin sedikit atau sebanding relatif besar. Terus hubungan antar warganya relatif akrab. Jadi kita bisa bandingkan saja di kota dengan di desa. Di desa-desa itu masih saling mengenal warganya, antara dari kompleks bagian sini sampai di ujung sana itu masih saling mengenal. Tapi di kota tetangga kebanyakan saja tetangga dengan tetangga saya tidak saling mengenal. Itulah kehidupan di kota. Dan juga yang berikut, ada tradisi masih kuat mengikat di sebagian besar masyarakat. Jadi adatnya itu kehidupan di desa itu mau melakukan segala sesuatu itu kebanyakannya itu harus diikat dengan adat itu. Misalnya tadi disampaikan oleh Dona Deli, di Gede itu dengan mau masuk suatu daerah, suatu kampung itu menyampaikan salam dengan salam kalwedo misalnya. Nah, itulah bentuk adat yang masih kental di sebuah desa. Nah, berikut potensi desa. Kita lihat potensi desa berupa fisik itu terdiri dari atas tanah. Nah, tanah dalam arti berbagai unsur yang dapat dimanfaatkan di dalamnya sebagai sumber mata pencarian. Nah, kan tadi pencariannya kan dengan petani, sebagian besar kan petani. Jadi tanah itu masih luas, jadi pemanfaatan tanah untuk pertanian itu masih cukup bagus. Dan berikut air untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari untuk
seperti pertanian atau transportasi, air sebagai potensi berkaitan dengan jumlah, kualitas dan tata airnya. Nah, di kota kita lihat misalnya sungai saja, sungainya saja masih bersih, tidak tercemar oleh sampah seperti di kota kan. Airnya di sumur itu juga masih bagus, pokoknya kualitas airnya beda dengan di kota. Nah, berikut iklim. Iklim merupakan salah satu faktor penting dari kaitannya dengan bidang pertanian. Nah, iklim di desa itu dia berpengaruh pada faktor pertanian. Karena apa? Sebabnya iklim di desa itu banyak kita lihat sayuran di desa lebih sehat, masih hijau, lebih sehat karena iklim di sana nyaman, masih terjaga karena hutan mungkin masih terjaga yang baik. Nah, berikut ternak. Ternak dalam arti fungsi keberadaannya sebagai sumber bahan produksi. Nah, sebagai sumber bahan makanan, sumber keuangan dan sumber tenaga pertanian. Nah, ternak ini di kampung-kampung, di desa-desa itu banyak sapi, orang masih memanfaatkan sebagai sumber makanan, sumber keuangan. Orang banyak di desa itu memelihara ternak itu sebagai itu sumber mata pencarian, misalnya kayak sapi, memelihara sapi kalau dan juga sebagai makanan. Berikut manusia. Manusia dalam arti tenaga kerja dan mengelola lahan dan sebagai produsen. Nah, potensi manusia di desa itu banyak memiliki keahlian dalam bidang-bidang pertanian gitu. Nah, berikut kita masuk dalam potensi non fisik. Potensi non fisik merupakan potensi yang dimiliki desa dalam bentuk perilaku, lembaga sosial serta aparatur desa. Nah, satu, berlaku saling membantu atau gotong royong antar warga masyarakat merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan berproduksi dan membangun desa dan dasar kerjasama yang saling pengertian. Nah, jadi seperti contoh tadi di ciri-ciri desa, yaitu kan mereka masih saling akrab. Nah, di sini potensi desa berlaku itu dalam gotong royong. Suatu kerja dalam desa itu proses kerjanya pasti dilakukan bersama-sama, saling membantu untuk demi mencapai satu tujuan untuk membangun desanya. Oke, sekian materi kita sampai di sini. Minggu depan kita ketemu dan kita selamat siang. Siang Pak.